Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa bihi nasira. Salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati para keluarga besar dari Mahutama, bersama kita ada Prof. Dr. Idul Fitri Yeza. Terima kasih atas undangannya kembali untuk bisa bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan akan berlanjut jadi silatul ilmi, silatul amal. Kepada para narasumber kita, Prof. Sofyan Effendi, kemudian juga abang kita Dr. Fuad Bawazir, dan juga Dr. Indah Fikurbani, dan para narasumber yang lain yang saya hormati. Para peserta webinar yang semuanya saya hormati. Baik, saya mencoba untuk memberikan masukan ya terhadap apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Pertama terkait dengan masalah Undang-Undang Dasar, jiwanya, dan kemudian pada hari ini Dekret Presiden 5 Juli tahun 59 dikaitkan dengan menimbang disebut dalam judul amandemen, kalau kami di MPR menyebut biasanya perubahan kelima terhadap Undang-Undang Dasar. Hari ini memang tanggal 5 Juli dan itu bertepatan dengan ulang tahun kalau beliau disebut demikian ya, dengan Dekret Presiden Bung Karno tanggal 5 Juli tahun 59 yang dekret itu kemudian menghadirkan beragam konsekuensi konstitusional dan konsekuensi politik yang kemudian masih berdampak sampai yang sekarang. Kemudian kita juga mengenal di luar daripada dekret itu adalah dekret yang juga dilakukan oleh Presiden Gus Dur, sekalipun disebutnya sebagai maklumat Presiden, bulannya juga masih bulan Juli, yaitu tanggal 23 Juli. Jadi kalau Bung Karno dulu tanggal 5 Juli, Gus Dur memberlakukannya pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Kalau Bung Karno dahulu dengan dekretnya membubarkan konstituante dan kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 dan menghidupkan kembali dalam tanda kutip Piagam Jakarta. Kalau Gus Dur dulu maklumatnya adalah di antara yang paling utama adalah untuk membekukan DPR dan MPR. Kalau dekretnya Bung Karno kemudian bisa dilaksanakan penuh, kalau dekretnya Gus Dur malah kemudian menjadi bumerang karena Gus Dur yang kemudian malah dalam tanda kutip tidak melanjutkan atau tidak berlanjut dalam posisi beliau sebagai presiden. Dan sekarang ini juga wacana dekret ramai kembali disampaikan oleh beberapa pihak gitu ya. Ada Pak Arief Puyono dan lain sebagainya dengan alasan bahwa Indonesia lagi darurat COVID-19, maka dia mengusulkan agar ada dekret presiden untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Dalam konteks ini tentu Presiden Jokowi. Nah, ini tentu agak mengingatkan dengan apa yang terjadi dengan Gus Dur, yaitu ada pihak yang kemudian membisiki untuk memberlakukan dekret dan kemudian dekret diberlakukan, tapi kemudian yang terjadi adalah bukan DPR MPR yang beku, tapi Gus Dur yang kemudian justru tidak melanjutkan posisinya sebagai presiden. Nah, kita juga penting untuk mengingatkan Pak Jokowi bahwa rayuan dekret yang disampaikan oleh Pak Arief Puyono ini bisa jadi tidak arif. Ya, karena akan ono-ono wae akan bisa menghadirkan sesuatu yang jangan sampai mengulangi kasusnya Gus Dur gitu. Karena kita dengan amandemen Undang-Undang Dasar atau perubahan Undang-Undang Dasar itu kan salah satu di antara prinsipnya adalah menguatkan sistem presidensialisme, dan dengan presidensialisme kita berharap presiden tidak ada yang sial, supaya kemudian bisa menyelesaikan masa jabatannya per 5 tahun dan kemudian bisa dilanjutkan oleh yang lainnya. Jadi apa yang diusulkan oleh Pak Arief Puyono agar kemudian diberlakukan dekret untuk kemudian presiden ditambahkan masa jabatannya, jelas kita tidak ingin untuk kemudian terulangnya kasus yang terjadi dengan Gus Dur, dan kita tidak ingin kemudian malah menghadirkan kegaduhan yang lain ketika kita sekarang sedang menyikapi terkait dengan masalah PPKM darurat yang sekarang sedang menghantui atau sedang diberlakukan di seluruh Indonesia. Itulah 3 nuansa dekret yang sekarang atau yang diwacanakan gitu ya. Ada yang sudah berhasil diberlakukan, yaitu dekretnya Gus Dur, dekretnya Bung Karno.
ada yang kemudian menghadirkan yang tidak seperti sebagaimana diharapkan yang terjadi dengan dekretnya Gus Dur pada tanggal 23 Juli, dan ada dekret yang sudah diwacanakan tapi sepertinya layu sebelum berkembang, yaitu dekret yang diusulkan oleh Pak Arief Puyono, karena juga termasuk yang menolak menurut saya sih adalah justru Presiden Joko Widodo sendiri, karena kalau dekret itu adalah sebuah keputusan luar biasa yang disampaikan oleh seorang presiden atau seorang kaisar gitu, sesuai dengan terminologi awal daripada dekret yang dari bahasa Yunani dekretum, dulu kaisar Romawi, kaisar-kaisar maupun juga kepala negara. Dalam konteks ini Pak Jokowi yang justru beda dengan Gus Dur maupun beda dengan Bung Karno, Pak Jokowi justru menegaskan beliau tidak berminat, tidak berniat untuk memperpanjang masa jabatan. Beliau juga yang mengatakan bahwa dekret perpanjangan masa jabatan itu dengan alasan apapun itu adalah menampar muka beliau gitu ya, dan menjerumuskan beliau dan juga menjerumuskan beliau atau menampar beliau atau mencari muka di hadapan beliau, begitu katanya. Jadi karenanya dekret yang disebutkan Pak Arief Puyono ini ya kita berharap memang akan kemudian ya tidak berkembang, karena memang kalau babnya adalah terkait dengan COVID-19 ya sudah dinyatakan sebagai darurat. COVID-19 kan disebut sebagai darurat nasional non alam gitu, atau bencana nasional non alam, dan pada ketika kemudian sejak tahun yang lalu diberlakukan posisi ini, beragam kegiatan berbangsa bernegara tetap berjalan saja, pilkada tetap berjalan gitu ya. Dan kemudian bahkan disepakati undang-undang tentang pemilu tidak dilakukan perubahan karena justru karena masalah dekret, masalah COVID-19, sehingga kemudian sehingga kemudian undang-undang tentang pemilu tahun 2017 itu tidak dilakukan perubahan untuk dipergunakan pada pemilu tahun 2024. Nah, kalau itu kemudian kesepakatan adalah demikian yang dilakukan oleh pemerintah dengan DPR pada bulan Maret yang lalu, maka berarti ya memang tidak ada alternatif dekret, tidak ada alternatif referendum, tidak ada alternatif perpanjangan masa jabatan presiden, karena undang-undang tentang pemilu yang disepakati untuk diberlakukan kembali itu sudah mengatur bahwa di antara syarat calon presiden adalah yang belum menjabat 2 kali pada masa jabatan yang sama. Artinya Pak Jokowi yang sudah 2 kali, Pak SBY yang juga sudah 2 kali, karena yang sesungguhnya punya kans untuk bisa dimajukan dalam jabatan ketiga adalah ya Pak Jokowi dan juga Pak SBY, jadi bukan hanya Pak Jokowi saja. Tapi kedua-duanya mempergunakan Undang-Undang Dasar maupun mempergunakan Undang-Undang tentang Pemilu sesungguhnya sudah tidak lagi mempunyai kans untuk bisa dicalonkan kembali. Dan kita berterima kasih pada Pak SBY dan juga kepada Pak Jokowi yang keduanya sudah menegaskan bahwa mereka bersama dengan konstitusi dan karenanya tidak memperpanjang masa jabatan presiden. Jadi saya kira itu tentang dekretnya gitu ya. Di dekret yang sudah terjadi itu memang terjadilah kondisinya pada zaman itu karena kondisi yang memprolognya atau memukadimahinya memang kemudian bisa menghadirkan efektivitas daripada pemberlakuan dekret presiden itu yang kemudian dicantumkan di lembar negara nomor 7 tahun 59 dan kemudian dikuatkan oleh DPR S atau DPR pada waktu tanggal 22 bulan 7 tahun 59 dan itu ada juga di Kepres tahun 150 tahun 1959. Dekretnya Bung Karno bisa berlaku dan kemudian mengembalikan undang-undang kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi dekret ini juga menggambarkan betapa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ternyata juga bisa berlaku dengan cara yang dalam tanda kutip tidak mempergunakan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Dasar, yaitu melalui dekret. Ya, dengan pada waktu itu Undang-Undang Dasar sudah berubah dari Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar RIS, kemudian dari Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian pemilihan umum, pemilihan konstituante, tapi kemudian dinilai oleh Bung Karno atau oleh suasana politik pada waktu itu dimulai dengan Pak Jenderal Abdul Haris Nasution yang kemudian membuat satu move politik untuk kemudian ujung akhirnya membuat penyikapan daripada Bung Karno untuk mengeluarkan dekret. Nah, dengan dekret ini maka Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 diganti, Undang-Undang Dasar RIS juga kemudian yang sebelumnya sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara 50 juga diganti. Digantinya dengan apa? Dengan diberlakukannya dekret kembali pada Undang-Undang Dasar 45.
Jadi ini juga sebuah presiden di mana kemudian sebuah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar diberlakukan atau berlaku tidak melalui mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi kalau itu kemudian bisa berlaku pada tahun 59 dalam konstelasi sosial politik dan kekuasaan politik yang ada pada waktu itu, apakah kalau kita kemudian membayangkan tentang tadi yang disebut sebagai amandemen kelima atau perubahan kelima, maka alternatif dekret juga bisa diberlakukan? Menurut saya tidak bisa diberlakukan. Mengapa tidak bisa diberlakukan? Karena dulu Bung Karno memang berada dalam posisi di mana beliau sebagai kepala negara sangat kuat, didukung oleh TNI yang juga amat sangat kuat dan didukung oleh kekuatan politik yang sangat solid bersama dengan beliau, begitu ya. Tetapi juga pada waktu itu belumlah sangat kental gitu ya nuansa konstitusionalisme di dalam penyelenggaraan bernegara, sehingga justru dalam rangka untuk menghadirkan Undang-Undang Dasar itulah dibuat konstituante, tetapi yang dinilai tidak mampu untuk kemudian menghadirkan quorum ya, dalam tanda kutip ya, untuk kemudian bisa menghadirkan Undang-Undang Dasar yang dimaksud, sehingga kemudian terjadilah diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar yang ada pada waktu itu. Kalau kita sekarang, Undang-Undang Dasar kita yang diberlakukan sekarang sudah amat sangat jelas, amat sangat rigid, dan sudah berkali-kali diberlakukan. Melalui berkali-kali pemilu, melalui berkali-kali perpindahan kepala negara, begitu ya, termasuk juga berkali-kali perpindahan konstelasi kekuatan politik yang ada di DPR dan juga ada di MPR. Sejak tahun 2004, Undang-Undang Dasar diberlakukan, termasuk di dalamnya adalah tentang posisi daripada pasal 7, posisi daripada pasal 2, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, posisi daripada pasal 22E ayat 1 dan ayat 2, maupun juga posisi daripada pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4, dan terutama sekali adalah posisi pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 daripada Undang-Undang Dasar. Semuanya sangat gamblang, dan bahkan sudah disosialisasikan oleh MPR, dan bekerjasama dengan kampus maupun juga lembaga-lembaga negara, semuanya tersosialisasikan dan dihayati betul oleh lembaga-lembaga negara, termasuk bahkan oleh Pak Jokowi sendiri yang menegaskan bahwa beliau adalah hasil reformasi, beliau tegak lurus dengan konstitusi, dan dalam konstitusi yang diberlakukan dan sudah diterima oleh semua pihak ini tidak ada celah untuk memberlakukan dekret dalam semangat yang ada pada masa Bung Karno, apalagi dalam semangat yang ada pada masa Gus Dur, apalagi hanya dalam wacana yang disampaikan oleh Pak Arief Puyono. Karena kalaupun dekret itu kemudian diidentikan dengan adanya kondisi kedaruratan, dan kedaruratan itu ada, Prof. Jimli menyebutnya ada 3 jenis darurat. Ada darurat perang, ada darurat kekacauan keamanan, dan ada darurat tidak berfungsinya negara dan lembaga-lembaga negara. Insya Allah ketiga hal darurat ini tidak ada di Indonesia. Indonesia tidak lagi darurat perang, Indonesia juga tidak lagi kacau dari sisi penyelenggaraan negara, dan lembaga-lembaga negara atau fungsi negara pun juga tidak dalam posisi darurat, sehingga celah untuk kemudian menunggangi kedaruratan untuk menghadirkan dekret untuk merubah Undang-Undang Dasar pada amandemen kelima atau perubahan kelima juga tidak muncul. Apalagi kalau kemudian tadi dikaitkan dengan masalah seperti yang diusulkan oleh Pak Arief Puyono, agar ada dekret untuk kemudian untuk kemudian memperpanjang masa jabatan presiden. Karena apa? Karena katanya ada kedaruratan. Kedaruratan apa? COVID-19. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah COVID-19 yang disebut sebagai darurat itu, tadi saya sampaikan, apakah baru akan terjadi atau sudah terjadi? Sudah terjadi. Karena bahkan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa Indonesia dalam posisi darurat bencana alam nasional, gitu ya, dan kemudian sekarang bahkan disebut sebagai PPKM darurat, begitu ya. Tetapi apakah kemudian lembaga negara menjadi lumpuh? Tidak. Apakah kemudian terjadi kekacauan? Tidak. Apakah kemudian terjadi perang? Juga tidak. Dan tadi saya katakan bahwa dalam kondisi darurat semacam ini, Indonesia sudah mengambil beragam keputusan yang sangat dipentingkan. Tadi saya sebut bahwa pemerintah dan DPR di dalam DPR begitu ya, bersepakat dengan Balik di dalam DPR bersepakat untuk kemudian memberlakukan ya undang-undang tentang pemilu tahun 2017 untuk diberlakukan kembali tahun 2024. Itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat juga kemarin sudah disepakati untuk diberlakukannya diundurkannya ya pilkada serentak tahun 2022 menjadi tahun 2024. Tapi juga di dalam masa darurat disepakati tetap diberlakukannya pilkada tahun 2020 sekalipun mundur dari sisi bulannya.
Tapi semuanya tetap bisa dikelola, tetap bisa dijalankan, dan tetap bisa kemudian menghadirkan keputusan-keputusan yang ya insya Allah tetap bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ketidakdaruratannya. Jadi ini semuanya bukan darurat, dan karenanya tidak boleh untuk ditunggangi menjadi darurat untuk kemudian bisa memberikan celah bagi pemberian perpanjangan masa jabatan presiden. Dan apalagi kalau kita bandingkan dengan banyak negara yang lain ya, yang demokratis maupun yang Islami gitu, atau yang mayoritasnya beragama Islam. Akan kita dapatkan dalam kondisi COVID-19 ini, 3 negara paling tidak yang sering kita sebut, itu tetap melaksanakan agenda-agenda konstitusional nasionalnya tanpa ada perubahan, tidak ada perubahan konstitusinya, juga tidak ada perubahan terkait dengan penambahan masa jabatan presiden. Amerika Serikat misalnya, Donald Trump tetap menyelenggarakan atau pemerintah di Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilihan presiden sekalipun terjadi COVID-19 dan Donald Trump kalah gitu ya. Kemudian di Selandia Baru tetap diselenggarakan pemilihan umum untuk kemudian memilih Perdana Menteri, dan Yandri memenangkan pemilihan Perdana Menteri incumbent. Di Iran juga demikian, sekalipun ada COVID-19 dan jumlah korbannya juga banyak begitu ya, tapi Iran tetap menyelenggarakan pemilihan presiden, tidak merubah undang-undang dasarnya, tidak juga memperpanjang masa jabatan presiden sebelumnya. Jadi Indonesia tentu adalah seperti juga negara-negara demokratis yang lain terkena COVID-19, tapi negara-negara yang lain tetap kemudian bisa menyelenggarakan agenda pemilihan presidennya tanpa kemudian harus merubah konstitusinya, tanpa kemudian tergiur dengan rayuan iming-iming kedaruratan COVID-19 untuk kemudian memperpanjang masa jabatan presiden. Jadi kalau ini menjadi salah satu tolak ukur, maka akan kita lihat bahwa tidak wajar bila Indonesia mengecualikan diri, gitu ya, seolah-olah kemudian Indonesia menjadi sesuatu yang berbeda karena COVID-19 yang terjadi di tempat-tempat yang lain juga kemudian tetap bisa menyelenggarakan agenda demokrasi dan demokratisasinya secara bertanggung jawab dan tanpa ada perubahan. Nah, ini yang menurut saya juga penting untuk diingatkan kembali bahwa justru dalam kondisi di mana Indonesia sedang darurat COVID-19, hendaknya mestinya manuver-manuver yang dilakukan oleh para politisi, para pakar, para tokoh, hendaknya jangan yang kemudian justru terkesan ingin dalam tanda kutip berjalan di luar konstitusi ya, atau yang inkonstitusional. Dan itu pasti akan menghadirkan keresahan sosial, keresahan politik, keresahan yang kemudian bisa berdampak kemana-mana. Padahal kalau kita sepakat bahwa Indonesia sedang darurat COVID-19, mestinya harus dijauhkan kondisi-kondisi yang membuat terjadi keresahan-keresahan itu. Sebab keresahan-keresahan itu akan bisa menghadirkan mengerus imunitas tubuh daripada para warga bangsa Indonesia. Padahal kalau kita ingin selamat dari COVID-19, salah satu pintu besarnya adalah jangan stres, jangan resah, jangan sampai imunitas tubuh menjadi tergerus, dan karenanya supaya kita betul-betul bisa mengatasi darurat COVID-19, ya janganlah melakukan tindakan-tindakan manuver inkonstitusional yang justru meresahkan. Sebab kalau itu meresahkan justru nanti akan membuka pintu lebar-lebar untuk terjadinya COVID-19 yang menyebar. Padahal katanya lagi darurat COVID-19. Kecuali kalau dimaknai bahwa COVID-19 ini sengaja dipakai dan disebarkan justru untuk ditunggangi untuk tadi memberikan ruang untuk terjadinya dekret, dan itu sangat inkonstitusional. Nah, Bapak dan yang saya hormati, terakhir yang saya sampaikan adalah dekret Presiden Bung Karno 5 Juli tahun 59 itu, selain yang terkait dengan masalah kembali pada Undang-Undang Dasar yang tadi juga telah disebutkan, itu juga menghidupkan kembali konstitusionalisasi daripada Piagam Jakarta. Dan ini saya kira penting untuk disebutkan, karena kita mengetahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai perubahan judul daripada dokumen ini, pembukaan Undang-Undang Dasar diberlakukan tanggal 18 Agustus itu kan sesungguhnya adalah dalam tanda kutip ya, melanjutkan hampir 95% dari seluruh ketentuan yang ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar, di dalam Piagam Jakarta, di dalam Gentleman Agreement tanggal 22 Juni tahun 1945 itu. Yang berbeda secara prinsip kan hanya di alinea keempat di paruh akhir terkait dengan dasar negara yang pertama kali disebut adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu saja yang berubah menjadi
dengan kewajiban dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 7 kata berubah menjadi yang Maha Esa. Secara prinsip kan itu yang berubah ya. Tambah satu lagi dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu di Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa titik kemanusiaan yang adil dan beradab titik. Tidak ada kata-kata dengan dasar atau berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dua hal yang berubah, dua hal yang memang juga sangat prinsip. Tetapi dari sisi judul memang menghadirkan judul yang menjadi berubah dari Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, Bung Karno ketika kemudian membuat dekret, beliau jelas menyebutkan tentang yang tadi juga sudah dibacakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta. Jadi beliau nyebut kembali tentang Piagam Jakarta yang itu adalah nanti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sampaikan bahwa selain beliau menyampaikannya dengan ungkapan yang sangat jelas berkeyakinan, dan berkeyakinan itu tentu berbeda dengan sekedar ungkapan informatif biasa, dan berkeyakinan itu terkait dengan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni tahun 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan adalah merupakan suatu rangkaian tak terpisahkan dengan konstitusi tersebut. Ya, rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Jadi dia rangkaian kesatuan dan kemudian dia menjiwai dan dia ada satu yang diyakini oleh Presiden Soekarno. Dan beliau komitmen betul dengan apa yang beliau tegaskan di sini, ada keyakinan, ada menjiwai, ada rangkaian kesatuan. Dan itu kita lihat misalnya dalam hal ya ini yang sekarang banyak juga kemudian menjadi pembicaraan terkait dengan isu dengan Israel. Banyak pihak yang kemudian mulai menggoda Indonesia dengan isu normalisasi hubungan dengan Israel. Karena terjadinya beberapa negara di Timur Tengah yang melakukan normalisasi dengan Israel. Tapi Bung Karno memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa. Komitmen terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar ini, Piagam Jakarta ini, beliau lakukan dengan maksimal. Ya. Kita akan tahu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, di dalam Piagam Jakarta yang beliau hidupkan kembali dengan dekret ini, menegaskan kembali bahwa di alinea pertamanya bahkan menegaskan tentang prinsip kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Sebuah frasa yang amat sangat jelas dan menjadi pijakan politik yang sangat luar biasa yang beliau hidupi sejak kemudian diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tahun 55 di mana beliau menolak keinginan Israel untuk diundang dan bahkan yang beliau undang adalah Sayyid Al-Amin Al-Husseini dari Palestina. Kemudian tahun 59 ketika beliau lebih memilih untuk tidak bertanding dengan Israel untuk mendapatkan tiket masuk dalam Piala Dunia tahun 59 pada waktu itu. Kemudian tahun 62 yang kembali beliau tidak mengundang Israel di dalam Asian Games di Jakarta. Dan beliau menegaskan bahwa selama kemerdekaan tidak diberikan kepada bangsa Israel, maka selama itu juga Indonesia menentang penjajahan Israel terhadap Palestina. Satu penyikapan yang luar biasa ya, dan beliau hidupi itu dengan sangat konkret begitu. Beliau berhadapan dengan katakanlah oligarki internasional yang ingin mendukung Israel, tapi beliau tegar untuk menolak. Dari mana itu? Itu salah satu di antara menurut saya adalah salah satu daripada konsistensi beliau memberlakukan Piagam Jakarta. Beliau tetap tegas dan ketika banyak negara kemudian menjalin hubungan dengan Israel, beliau tetap tidak melakukan hubungan dengan Israel. Dan ini Piagam Jakarta di alinea pertamanya ini menjadi pijakan yang luar biasa sampai hari ini. Seluruh presiden setelah Bung Karno, kemudian Pak Harto, sampai sekarang Pak Jokowi sekalipun, termasuk melalui dan tentu melalui Kementerian Luar Negerinya, jelas sikapnya amat sangat jelas, yaitu tetap menolak penjajahan Israel, tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini juga bagian dari yang bagus untuk kemudian disegarkan kembali dari peristiwa Dekret 5 Juli tahun 59, menyegarkan kembali, menghidupkan kembali terkait dengan Piagam Jakarta, yang alinea pertamanya tegas menyebutkan tentang posisi perjuangan, dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua juga menurut saya penting juga di alinea ketiga itu yang disebutkan tentang bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu satu penegasan yang menurut saya penting untuk disegarkan kembali, dan apalagi kita berada di komunitas Muhammadiyah gitu ya. Yang pastilah teringat juga dengan apa yang disampaikan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagaimana diingatkan kembali oleh cucu beliau
bahwa ketika pada tanggal 18 Agustus tahun 45, waktu itu kemudian akan dibacakan Pancasila yang disepakati sebagai ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka waktu itu Ki Bagus Hadikusumo membuat satu interupsi dan menyampaikan bahwa kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, titik, kemanusiaan yang adil dan beradab, titik, persatuan Indonesia, titik, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam perusahaan perwakilan, titik, dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, titik. Jadi ini yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadikusumo adalah melanjutkan pemahaman kompromi untuk menghadirkan sebuah piagam yang kemudian ditegaskan di sana, disepakati oleh 9 tokoh, bahkan ada yang non-muslim Maramis, yang menegaskan bahwa dan menerima Indonesia merdeka ini adalah bukan karena liberalisme, bukan karena pemberian penjajah, bukan apalagi karena peran daripada komunisme, tapi adalah karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah satu landasan yang kalau dirujukan kepada dekret menegaskan kembali bahwa memang tidak pada tempatnya untuk kemudian menghadap-hadapkan seperti dalam pertanyaan tes wawasan kebangsaan itu, pilih mana Pancasila atau Al-Quran, itu pasti wawasan kebangsaannya dipermasalahkan. Itu yang uji pun juga mestinya tidak lulus itu untuk dalam tes wawasan kebangsaan. Karena bahkan Bung Karno sendiri menghidupkan Piagam Jakarta yang di situ amat sangat kuat bagaimana kemudian nuansa antara keagamaan dan kebangsaan itu adalah menyatu padu dan tidak pernah kemudian bisa dicerai-beraikan. Inilah yang menurut saya bagian-bagian yang penting untuk kita garis bawahi dari dekret Presiden 5 Juli tahun 59, menyegarkan kembali tentang Piagam Jakarta, menyegarkan kembali tentang korelasi dan relasi konstruktif antara Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar, dan bila itu kemudian dihadirkan kepada jiwa Undang-Undang Dasar kita, ya semakin nampak dan semakin terlihat bagaimana Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan ini menghadirkan komitmen untuk kemudian prinsip-prinsip yang dulu disebut oleh Kiai Haji Wahid Hashim, yaitu agar umat Islam di Indonesia bisa melaksanakan syariahnya tapi dalam suasana dan dalam nuansa demokrasi. Bisa kita lihat di dalam perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dari tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu, kita lihat bagaimana kemudian umat Islam melalui partai-partai Islam, melalui umat Islam yang anggota MPR atau melalui waktu itu utusan daerah dan utusan golongan, waktu itu belum ada DPD, bagaimana mereka dengan keislamannya melaksanakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Dan akan kita lihat beragam hal yang baru. Dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, ataupun Undang-Undang Dasar yang kemudian dihidupkan kembali oleh Bung Karno melalui Dekret tahun 59 itu, tidak ada kata-kata iman dan takwa dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan atau Undang-Undang Dasar 45 yang dihadirkan kembali oleh Bung Karno melalui Dekret. Tetapi melalui perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, hadirlah tujuan pendidikan nasional di pasal 31 ayat 3 yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia. Dulu dalam Undang-Undang Dasar yang dihidupkan kembali oleh Bung Karno melalui dekretnya, tidak ada yang namanya pengadilan agama. Sekarang di pasal 24 ayat 2 jelas disebutkan bahwa jenis peradilan juga adalah peradilan agama. Dulu di dalam Undang-Undang Dasar yang dihidupkan kembali oleh Bung Karno melalui dekretnya, dalam pasal tentang hak asasi manusia tidak ada ketentuan tentang agama sebagai salah satu yang kemudian bisa dijadikan rujukan di dalam menentukan ini hak asasi manusia atau bukan. Sekarang di pasal 28C ayat 2 jelas sekali disebutkan bahwa nilai agama atau agama menjadi bagian daripada yang harus dirujuk. Jadi menurut saya jiwa daripada dekret yang kemudian menghidupkan kembali Piagam Jakarta telah sebagiannya kemudian bisa diakomodasi melalui perjuangan demokrasi oleh anggota MPR pada periode 1999 sampai 2002 pada era amandemen pada waktu itu, dan kemudian menghadirkan Undang-Undang Dasar yang sekarang kita hidupi bersama. Tapi menurut saya kalau kemudian kita mempertimbangkan tentang perubahan yang kelima, maka perubahan kelima itu kalaupun akan terjadi, saya kira harus tetap merujuk kepada aturan yang disepakati dalam Undang-Undang Dasar pasal 37 ayat 1 ayat 2 bahwa perubahan itu bukan karena keinginan Presiden untuk melakukan dekret, karena untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar yang akan mengusulkan bukan Presiden, tetapi adalah anggota MPR. Jumlahnya juga ditentukan, minimal sepertiga, itu berarti 237 atau 238 anggota MPR. Dan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, atau kalau kita bicarakan tentang perubahan yang kelima, itu juga bukan karena keinginan justru untuk memperpanjang masa jabatan Presiden,
tapi hendaknya harus betul-betul dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita, tapi tidak dalam konteks untuk sekedar memperpanjang masa jabatan seorang presiden, dan apalagi bila kemudian ternyata beliau dalam tanda kutip tidak berhasil mengatasi COVID-19. Jadi biasanya tidak berhasil tidak diberi bonus. Nah, mestinya yang tidak berhasil ya sudah digantikan oleh yang bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadi berhasil. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nasrun minallah wa fatun qadib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.